Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, penginjil Lukas melalui Injil yang kita dengarkan tadi mengajak kita untuk berefleksi lebih mendalam soal kerendahan hati. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan terkait dengan kerendahan hati ini. Tentu untuk menjadi pribadi yang rendah hati sangatlah tidak mudah. Bukan juga proses yang sekali jadi, melainkan membutuhkan perjuangan, latihan setiap hari yang harus kita kerjakan. Yesus melalui permenungan pada hari ini mengajak kita sekalian, para sahabat yang terkasih, untuk semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita menganggap diri kita lebih rendah daripada orang lain. Tidak demikian yang dimaksudkan oleh Yesus melalui permenungan pada hari ini. Melainkan bagaimana kita mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat. Sebaliknya, lawan dari rendah hati ialah kesombongan diri. Nah, kita diajak bagaimana cara untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tentu menjauhkan diri dari sifat yang namanya kesombongan, tinggi hati, egois, dan angkuh. Masih banyak lagi tentunya sifat-sifat buruk yang harus kita hindari. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, rendah hati menuntut kita sekalian untuk senantiasa membuka diri terhadap lingkungan di sekitar kita. Tidak menganggap diri yang paling baik, tidak menganggap diri kita yang paling hebat, melainkan bagaimana kita membuka diri dengan segala situasi yang ada di sekitar kita. Ada orang lain yang lebih hebat dari kita, kita mau mengakuinya dan kita turut bangga kepadanya. Bukan sebaliknya kita menjadi orang-orang yang iri hati. Nah, tentu tendensi seperti ini setiap dari kita memiliki yang namanya kecenderungan untuk merasa iri, kecenderungan tidak suka orang lain lebih hebat daripada kita misalnya. Akan tetapi kecenderungan ini dapat kita tekan, bahkan mungkin dapat kita hilangkan, asal kita membiasakan diri untuk rendah hati tadi. Perkara rendah hati ini tentu menjadi satu tema yang tidak berkesudahan apabila kita bicarakan, melainkan kita semua diajak bukan hanya tahu apa itu rendah hati, tetapi lebih daripada itu kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rendah hati juga tentu menuntut sebuah upaya bagi kita membangun relasi yang sehat dengan siapa saja. Kita mampu hadir menjadi saudara, menjadi sahabat bagi setiap pribadi yang kita jumpai. Nah, Yesus sendiri merupakan keteladanan kerendahan hati yang dalam situasi serta kondisi seperti apapun ia mau
menjalankan setiap tugas yang Tuhan Allah berikan kepada dia. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, untuk menjadi rendah hati kita tidak boleh jemu-jemu menjalankannya. Ada kalanya mungkin kita akan menjadi kecewa, kita merasa sakit hati, tetapi sekiranya itulah proses yang semakin mendewasakan kita, proses yang semakin menempa kita menjadi pribadi yang luar biasa. Semoga permenungan singkat ini dapat mengantar kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.